Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin menampilkan hasil dari diskusi kami tentang integral fungsi gamma yang beranggotakan saya sendiri Felix Panggabean dengan NIM 220403086, Marco Bambang Raja Gugup dengan NIM 220304087, ada Marcelunia Sirait dengan NIM 220403074, dan ada juga Krisanta Raulina Panggabean dengan NIM 220403075, serta Amanda Narmita Solin dengan NIM 220403078. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi dari fungsi gamma. Fungsi gamma merupakan ekstensi atau perluasan dari fungsi faktorial dengan argumennya digeser turun oleh satu kebilangan real dan kompleks. Fungsi gamma sering kita jumpai dalam persamaan-persamaan peluang dan statistika. Fungsi gamma didefinisikan untuk semua bilangan kompleks kecuali bilangan bulat negatif dan nol. Fungsi gamma didefinisikan sebagai integral tak wajar berikut. Gamma alfa sama dengan integral 0 menjuta hingga E pangkat minus T pangkat alfa kurang 1 dt, di mana alfa lebih besar dari 0. Fungsi gamma dinyatakan oleh Jn yang didefinisikan sebagai berikut. Gn sama dengan integral 0 menuju tak hingga x pangkat n kurang 1 E pangkat minus x dx sama dengan limit b menuju tak hingga integral 0 menuju b x pangkat n kurang 1 e pangkat minus x dx konvergen untuk n lebih besar dari 0. Berikutnya yaitu fungsi gamma berdasarkan rumus rekursif dari fungsi gamma. Rumus rekursif dari fungsi gamma yaitu Gn tambah 1 sama dengan N dikali Gn. Persamaan di atas harga Gn bisa ditentukan untuk semua N lebih besar dari 0. Bila nilai-nilai untuk N berada lebih kecil sama dengan 1 atau lebih besar sama dengan 1 atau N lebih kecil sama dengan 2. Untuk contohnya adalah yang pertama itu, hitunglah G2 menggunakan rumus rekursif. Maka G2 sama dengan G1 ditambah 1 sama dengan 1 dikali G1, maka hasilnya adalah 1. Untuk contoh soal yang kedua yaitu hitunglah G1,3 menggunakan rumus rekursif. G1,3 sama dengan G0,3 ditambah 1. G1,3 sama dengan 0,3 G0,3. Next. Berikutnya yaitu fungsi gamma jika n adalah bilangan positif. Gn tambah 1 sama dengan n faktorial. Untuk n lebih kecil dari 0 diperoleh bentuk Gn sama dengan Gn tambah 1 dibagi per n. Untuk contoh soalnya yang pertama yaitu hitunglah G3. G3 sama dengan G2 tambah 1 sama dengan 2 faktorial, maka hasilnya adalah 2. Untuk contoh soal yang kedua yaitu hitunglah 3G2 per G3. 3G2 per G3 sama dengan 3G1 tambah 1 per G2 tambah 1. Maka hasilnya adalah 2 dikali 1 faktorial per 2 faktorial. Dan didapatkan hasil 3 per 2. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya fungsi gamma dibedakan menjadi 2, yaitu untuk n bilangan pecahan positif dan juga untuk n bilangan pecahan negatif. Pertama, bila n bilangan pecahan positif, di mana dalam penyelesaiannya dapat menggunakan suatu pernyataan yaitu Gn sama dengan n dikurang 1 dikali n dikurang 2 hingga alfa G alfa, di mana untuk alfa sendiri itu lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1. Kedua, untuk bila n bilangan pecahan negatif dapat digunakan atau dapat diselesaikan menggunakan rumus yaitu Gn sama dengan Gn plus 1 dibagi n. Untuk contoh soal dapat kita lihat pada slide, yaitu yang pertama, hitunglah G7 per 2. Maka dapat kita selesaikan dengan cara G7 per 2 sama dengan 5 per 2 dikali 3 per 2 dikali 1 per 2 dikali G1 per 2. Kedua, hitunglah G minus 7 per 2. Dapat kita selesaikan dengan cara Gn sama dengan Gn plus 1 dibagi n, dimana
G minus 7 per 5 sama dengan G minus 7 per 5 per 1 dibagi minus 7 per 5 sama dengan G minus 2 per 5 per minus 7 per 5. Lalu dapat kita sederhanakan kembali, yaitu G minus 2 per 5 plus 1 dibagi minus 7 per 5 dikali minus 2 per 5 sama dengan, atau hasil akhirnya yaitu G 3 per 5 dibagi 14 per 5. Selanjutnya, penerapan fungsi gamma. Fungsi gamma yang telah kita pelajari ini dapat kita gunakan atau dapat kita terapkan untuk menyelesaikan suatu bentuk integral yang cukup rumit. Di mana dalam menyelesaikan soal-soal integral dengan menggunakan fungsi gamma ini, kita harus membandingkan kembali antara definisi fungsi gamma. Dua hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan atau dalam penerapan fungsi gamma ini adalah batas integrasinya dan integrannya. Integral-integral ini harus diolah sedemikian rupa sehingga menjadi suatu bentuk definisi fungsi gamma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah contoh soal integral fungsi gamma. Bisa dilihat ada 4 soal. Yang pertama, hitunglah G6 per 2G3. Dapat dilihat penyelesaiannya yaitu G6 per 2G3 sama dengan 5 faktorial per 2 kali 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 per 2 faktorial sama dengan 30. Selanjutnya, nomor 2, hitunglah G5 per 2 per G 1/2. Penyelesaiannya G5 per 2 per G 1/2 sama dengan 3 per 2 dikali 1/2 dikali G 1/2 per G 1/2. Hasilnya dari G5 per 2 per G 1/2 sama dengan 3 per 4. Yang ketiga, hitunglah G3 G2,5 per G5,5. Penyelesaiannya G3 dikali G2,5 per G5,5 sama dengan 2 faktorial dikali G 2,5 per 4,5 dikali 3,5 dikali 2,5 kali G 2,5 sama dengan 16 per 315. Yang keempat, hitunglah 6G 8/3 per 5G 2/3. Penyelesaiannya 6G 8/3 per 5G 2/3 sama dengan 6/5/3 dikali 2/3 kali G 2/3 per 5G 2/3. Hasil dari 6G 8/3 per 5G 2/3 adalah 4/3. Selanjutnya soal nomor 5. Integral 0 menuju tak hingga X pangkat 6 E pangkat min 3X dx sama dengan integral 0 menuju tak hingga U per 3 pangkat 6 E pangkat min U sepertiga du sama dengan sepertiga pangkat 7 integral 0 menuju tak hingga U pangkat 6 kali E pangkat minus U du sama dengan sepertiga pangkat 7 kali G 7 sama dengan sepertiga pangkat 7 kali 6 faktorial. Hasilnya adalah 720 per 2187. Selanjutnya integral 0 menuju 1 X ln X pangkat 3 dx sama dengan integral 0 menuju 1 X pangkat 3 ln pangkat 3 X dx sama dengan integral positif tak hingga menuju 0 kali E pangkat min U pangkat 3 kali minus U pangkat 3 dikurang E pangkat minus U du sama dengan negatif integral negatif tak hingga menuju positif tak hingga Z per 4 pangkat 3 dikali E pangkat Z dz per 4 sama dengan minus 1/4 pangkat 4 dikali integral negatif tak hingga menuju positif tak hingga Z kali E pangkat min Z dz sama dengan min 1/4 pangkat 4 dikali G2 sama dengan min 1 per 256. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu yang pertama ada fungsi gamma itu dapat didefinisikan oleh integral
yaitu Gn sama dengan integral tak hingga menuju 0 U pangkat N dikurang 1 E pangkat min U du. Dan representasi lain dari fungsi gamma yaitu Gn sama dengan 2 integral tak hingga menuju 0 U pangkat 2N kurang 1 E pangkat min T pangkat 2 du. Dan juga ada fungsi gamma yaitu fungsi yang konvergen, di mana hubungan fungsional fungsi gamma adalah yang pertama Gn tambah 1 sama dengan NGN, yang kedua Gn sama dengan N kurang 1 faktorial, dan yang ketiga Gn tambah 1 sama dengan N faktorial. Sekian kesimpulan yang dapat kami berikan. Terima kasih.